Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi sama aku Emilia Riasa. Nah, jadi di video kali ini aku tuh mau unboxing dulu ya teman-teman. Pokoknya seperti yang kalian lihat, nanti pada judulnya aku tuh bakal bikin tentang tabungan pendidikan kayak gitu. Nah, ini dia, aku buka dulu, aku tuh dapat kiriman kayak gini ya, tuh. Jadi dia itu kayak tripod, kayak gini, ada pirnya kayak gini ya, teman-teman. Pokoknya aku dapat beberapa barang, kita lihat aja, kita simak, tuh. Jadi kayak gini ya. Tapi menurut aku ini kayak kurang kuat kayak gitu ya, teman-teman, untuk pernya, karena aku udah coba tuh ya mentul-mentul kayak gitu. Nah, ini dia aku dapat sling bag. Nah, jadi kayak gini, tote bag ya teman-teman, lebih tepatnya lagi tote bag kayak gitu. Tuh, dia tuh bisa dipanjangin, juga bisa dipendekin. Terus aku dapat dua ya teman-teman, jadi yang tadi sepeda dan yang sekarang itu kamera kayak gitu untuk motifnya. Dan ini aku juga beli holder ya teman-teman. Holdernya itu cukup kayak gininya aja sih, holder ininya aja. Dan terus ini aku beli Oke Stand. Terus yang terakhir ini ada stand ini ya. Tuh, jadi ini dia tasnya kayak gini. Ini pokoknya bagus banget, kayaknya tuh tebal banget. Terus isinya tuh ruangannya juga tergolong lebar ya, lumayan banget pokoknya. Nah, ini dia yang tadi aku itu beli tuh. Ya, ini nih namanya Lazy Pot ya. Terus ini yang terakhir, ini aku mau unboxing lagi, aku mau buka lagi dan aku mau susun. Nah, ini dapat juga untuk holdernya. Tuh, ini dapat holdernya, lalu ada ini penyangganya kayak gitu ya. Pokoknya semua ini berkaitan kayak gitu. Nanti bakal aku kasih tahu gimana cara pasangnya. Nah, teman-teman, untuk kalian yang penasaran di mana sih dapetin barang-barang ini, jadi nanti bakal aku cantumin linknya di deskripsi ya, teman-teman. Tuh, jadi bakal aku cantumin. Nah, ini dia untuk ini apanya ya, penyangganya yang berdiri kayak gitu. Terus ini untuk bawahannya. Tuh, ini nih kuat banget, tebel ya. Ternyata dia tuh juga keras kayak gitu, berat. Lumayan ya. Nah, ini cara pasangnya kayak gini, sticknya dulu kita pasang. Setelah udah kuat, kita pasang lagi untuk ini holder HP-nya ya, teman-teman. Tuh, jadi gampang banget cara pasangnya dan di kotaknya juga ada cara pasangnya. Ini dia, jadinya kayak gini nih. Mohon maaf, jadi kamera aku berdirikan kayak gini karena memang nggak muat ya, teman-teman. Tuh, ini bisa dipanjangin, bisa dipendekin kayak gitu. Dan ini juga bisa dua mode ya teman-teman, bisa vertikal dan bisa horizontal. Nah, jadi kayak gini, dan untuk leher holdernya itu tuh bisa dikeatasin, bisa dikebawahin kayak gitu. Pokoknya ini bagus banget ya teman-teman. Ini mungkin aku termasuk yang terakhir tahu tentang ini ya, stand holder ini, standing holder. Jadi ini tuh bagus banget untuk konten masak-masak, untuk apa ya, pokoknya bagus deh, rekomen banget sih kalau aku. Nah, ini untuk Oke Stand-nya, ini tuh bagus banget juga, gampang banget ya dipasangnya, tinggal sisi kanan kiri HP aja kayak gitu, tapi untuk yang miring ya. Nah, ini aku coba untuk mencoba tasnya tuh kayak gini, ini bisa dipanjangin kayak gini, terus bisa juga dipendekin, tuh jadi kayak gini deh. Pokoknya ini bagus banget dan nyaman banget, bahannya bener-bener tebel banget ya teman-teman, tuh kelihatan modis dong. Dan alhamdulillahirobbilalamin sudah selesai untuk unboxingnya dan reviewnya. Sekarang kita mulai dengan video intinya ya teman-teman. Jadi di sini aku mau buat tentang tabungan pendidikan. Jadi tabungan pendidikan itu benar-benar sangat penting banget ya teman-teman, karena di setiap tahunnya itu melonjak naik 10% sampai 15% untuk dananya kayak gitu. Jadi nggak salah kalau kita harus benar-benar siapin dana tabungan pendidikan ini dari sedini mungkin ya teman-teman.
Nah, di sini aku tulis dulu untuk judulnya mengatur dana pendidikan tingkat TK sampai SD. Jadi SD belum lulus ya, kalau di sini yang aku maksud. Jadi SD itu baru mau masuk SD kayak gitu maksudnya. Nah, sekali lagi ya teman-teman, ini aku tekankan bahwa ini yang aku buat ini bukan pengalaman orang lain, tapi adalah pengalaman aku sendiri dan ini versi aku sendiri. Untuk kalian yang mungkin nggak cocok juga nggak apa-apa, it's okay banget. Kalau mungkin kalian ada yang cocok, oh ya bener juga nih kayak gitu ya juga alhamdulillah, terima kasih banget. Jadi karena ini ya, anak aku itu, umur 5 tahun, itu yang kakak, aku punya 2 anak ya teman-teman. Yang anak pertama sudah umur 5 tahun dan sekarang dia itu masih TKA, mau naik ke TKB kayak gitu ya. Nah, jadi masih ada 2 tahun. Ini yang aku hitung adalah dari dia awal masuk TKA, ini udah aku terapin ya, teman-teman. Jadi udah berjalan hampir, oh ya, malah lebih dari setengah tahun, kayak gitu. Nah, jadi dari TKA ke TKB itu apa aja sih yang perlu, dikeluarkan, yaitu biaya kenaikan kelas, biasanya itu, nambah 150.000 atau nambah 200.000 kemungkinan ya, karena aku juga belum tahu. Nah, terus yang kedua ada biaya perpisahan. Nah, biaya perpisahan itu biasanya dipakai setelah lulusan atau di TKB terakhir kayak gitu ya. Terus ada biaya pendaftaran. Nah, biaya pendaftaran itu, waktu mau masuk SD kayak gitu. Lalu ada iuran dan SPP. Iuran dan SPP itu udah, masuk dari bulan-bulan kemarin ya. Nah, di sini untuk yang biaya 3 yang aku centang itu aku anggarkan 5 juta kayak gitu dan dibagi dalam 24 bulan, hasilnya itu, 208.000 sekian-sekian kayak gitu ya. Nah, karena aku bulatin aja menjadi 210.000 per bulan kayak gitu. Jadi, aku nabungnya selama 2 tahun itu dalam 1 bulan menabung 210.000 kayak gitu ya, teman-teman. Nah, untuk iuran dan SPP itu 15.000, SPP 75.000 itu per bulan sudah menggunakan dana anggaran bulanan aku ya dari suami kayak gitu. Nah, ini untuk yang adik. Yang adik itu umurnya 2 tahun ya teman-teman, karena masuk sekolah umur 5 tahun, jadi aku jangka, 3 tahun kayak gitu ya. Nah, sekarang untuk adik, karena aku tuh memang udah biasa, menabungkan untuk anak-anak kayak gitu ya intinya, bikin tabungan sendiri untuk anak-anak kayak gitu. Jadi si adik ini nabungnya per hari 5.000 kayak gitu. Nah, 5.000 dikalikan 30 itu dalam artian 1 bulan itu hasilnya 150.000 ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya dikalikan 2 tahun nih, 2 tahun aja kita udah dapat 3.600.000 ya, itu dalam 2 tahun. Kalau dalam 3 tahun itu 150 dikali 36 hasilnya Rp5.400.000 itu dalam 3 tahun ya teman-teman. Ini bisa untuk biaya pendaftaran PAUD, terus bisa untuk TK, itu pokoknya udah bagus banget deh. 5.400.000 itu udah sampai PAUD, sampai TK lulus itu udah bener-bener mencakup ya teman-teman. Tuh, jadi udah ya teman-teman, ini semuanya udah aku tulis, udah aku rangkum, dan kalau kalian belum jelas kalian bisa ulang lagi dari pertengahan tadi. Kalau sudah jelas juga alhamdulillah. Jadi segini aja, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe. Oke, thank you. Assalamualaikum. See you next time.